迎战！天神书院。 Woi yo, balik lagi di channel teman santuy dalam pembahasan alur cerita rekap Dong Gua Perfect World episode 229 sampai episode 231 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak rekap bagian sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita rekap versi Abang Frank. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi di awal video, langsung aja simetriskan posisi rebahan, siapkan cemilan, inilah waktunya kita baku hantam. Melihat Si Hao berhasil menangkap Wang Si, Yao Yue pada awalnya meminta Si Hao untuk menyerahkan wanita tersebut kepadanya dengan imbalan berupa teknik langka dan tanaman obat langka. Meskipun Si Hao sempat menyetujuinya, namun tetua ketiga langsung menghentikannya dengan alasan kalau sesama murid tidak pantas memperjualbelikan, sehingga dia memperingatkan mereka untuk mencari harta lain. Sementara beberapa murid bergegas pergi meninggalkan tempat ini. 3 hari kemudian, sambil bermeditasi di kolam mata air ilahi, Si Hao memiliki keyakinan penuh bisa menerobos ranah selanjutnya menggunakan sisa pil Asian Immortal. Selain dapat mengeluarkan energi kotoran di seluruh tubuh meridiannya, dia juga bisa merasakan kedua energi hukum langit dan bumi saling melengkapi satu sama lain. Bahkan membuatnya berhasil menguasai domain 3 bunga perwujudan lukisan. Menyaksikan fenomena langka barusan jelas menggemparkan seluruh orang. Mereka lantas mencoba untuk memastikan kejadian tersebut dan menemukan bahwa area ini merupakan tempat meditasi Huang. Tepat ketika semua orang mulai berkumpul melihat fenomena tersebut, Si Hao akhirnya menunjukkan diri serta memamerkan terobosannya ke ranah Heavenly Deity 3 bunga Dewa Wilau. Meski beberapa murid sempat dibuat tercengang melihat terobosan Huang dan mengatakan jika Abang Frank memanglah pantas menjadi salah satu pemuda jenius di usia 20 tahun yang mampu menulis ulang secara baru dunia kultivasi, namun Xiao beranggapan jika hal itu belumlah cukup menyatu dengan benih abadi dan melewati petaka guntur. Singkatnya, ketika para jenius mengucapkan selamat atas pencapaian Huang, seorang pemuda tengil kita panggil aja Ucup terlihat menunjukkan diri. Tujuannya datang ke tempat ini untuk menantang Si Hao duel baku hantam. Di saat Si Hao menerima tantangan tersebut, tetua ketiga lantas menghentikan perbaku hantaman dengan alasan jika harus mempersiapkan memahami aksara Asian Immortal dan melakukan perjalanan ke makam alam untuk mencari benih abadi. Sebelum pergi meninggalkan tempat ini, Si Hao berjanji kepada Ucup bahwa dirinya akan segera menemuinya setelah mencari benih abadi. Bukannya menolak, Ucup justru menyetujuinya. 3 bulan kemudian, setelah memahami jutaan aksara Asian Immortal, Si Hao berniat untuk menemui Cao Yuseng bersama rekan-rekannya di area pelatihan. Meski King Yi mengatakan para kultivator wilayah 3000 provinsi menganggap Si Hao udah koin, namun jika Si Hao benar-benar kembali di hadapan mereka, kemungkinan hal itu akan membuat kelompoknya merasa cukup senang. Sementara itu, ketika Feng Wu dalam posisi terdesak oleh kemampuan Jin Yun karena berbuat curang menggunakan energi abadi dalam seleksi pelatihan alam, Si Hao dan King Yi akhirnya muncul di waktu yang tepat. Melihat Si Hao memberikan darah ponik untuk menyembuhkan luka Feng Wu, Jin Yun dengan arogan mengatakan untuk apa menyia-nyiakan benda berharga hanya untuk wanita kumuh dari wilayah 3000 provinsi. Lebih baik menukarkan darah ponik dengannya. Merasa kesal atas penghinaan tersebut, bahkan dia juga berasal dari wilayah 3000 provinsi, Akang Si Hao tanpa basa-basi melepaskan serangan
dia berambisi untuk membungkam cocote wanita seblak yang asalnya blos. Meski pada awalnya Jin Yun memiliki keyakinan penuh dapat menekan Si Hao dengan kemampuan replika segel batu langit, namun jelas aksi tersebut percuma saja, di mana Si Hao segera mengombinasikan ranting Dewi Willow bersama armor Kaisar Guntur. Tepat di saat Jin Yun nyaris tertangkap oleh Si Hao, seorang murid akademi bernama Wang yang terlihat menunjukkan diri. Dia bertujuan membantu Jin Yun dengan imbalan panah emas abadi 7 warna. Kemudian Wang yang melepaskan teknik Dewa Iblis 10 Jalan Surgawi. Bukannya gentar menghadapi kemampuan tersebut, Si Hao lantas menunjukkan jalan surgawi tunggal yang sesungguhnya. 那才是真正的唯一洞天。东施效颦。 Sebelum wafat, Wang yang akhirnya menemukan sebuah fakta, di mana ternyata kembaran Mimin adalah Huang, orang yang pernah membunuh 2 raja wilayah asing dan juga berhasil mengalahkan Wang Xi di pertarungan sebelumnya. Meski Si Hao membenarkan ucapan barusan, tapi dia menegaskan jika ada kultivator lain berani macam-macam dengan penduduk 3000 provinsi, maka kultivator tersebut akan berurusan dengannya. Waduh, ini nih namanya King Barber ya guys ya. 他怎么可能还活着？ Singkat cerita, demi merayakan kehadiran Si Hao kembali berkumpul, baik Chow Yuseng, Mono, dan anggota lain telah melakukan pesta makan-makan. Bahkan di sini Qin Hao mengatakan kepada Si Hao jika dia berhasil mendapatkan teknik langit 6 reinkarnasi. Di tengah-tengah suasana mengharukan ini, Mono malah sempat-sempatnya memojokkan King Yi. Kenapa dia malah bersembunyi ketika bertemu Si Hao? Meski King Yi membantah ucapan Mono, namun ternyata cewek kopi ngalih pembicaraan. Bukankah King Yi hampir menyatu dengan peri Yeoujan untuk membalaskan dendam terhadap Yuan King? Secara bersamaan, suara utusan Yuan King meminta Huang untuk menghadiri Dewan Tetua Akademi dan memberikan tanggung jawab atas perbuatan sebelumnya. Mendengarkan bebacot utusan Yuan King, Si Hao lantas meminta King Yi untuk santuy aja. Pasalnya dia akan menyelesaikan dendam tersebut. Setibanya di ruangan para tetua akademi, serta menyadari level kekuatan Si Hao lebih tinggi dari Yuan Hong, tetua ketiga lantas menekan ranah kekuatannya ke tingkat void sementara waktu. Hal ini atas perintah dari tetua agung dan meminta Si Hao untuk menangani Pak Tua Songong tersebut. Dalam kondisi tertekan, meski Yuan Hong sempat mengancam Si Hao bahwa dia tidak akan pernah bisa memasuki Akademi Suci ataupun Akademi Immortal mempelajari teknik langka, namun Lord Si Hao tidak menghiraukan bebacot tersebut dengan alasan kalau dia bukanlah seorang tetua yang bisa menentukan nasibnya di masa depan. Merasa kasihan ngeliat muka Yuan Hong udah bengap, tetua ketiga lantas menyarankan Si Hao untuk membawanya pergi meninggalkan tempat ini. Di waktu bersamaan, para tetua dikejutkan dengan sebuah formasi teleportasi immortal, sehingga menandakan jika praktisi hebat akan muncul di area ini. Dan benar saja, sosok tersebut adalah Raja Kepala Tiga Emas, tujuannya untuk membalaskan kematian garis keturunannya. Sambil menggunakan teknik bahasa wilayah asing dan mengetahui Si Hao merupakan orang yang telah membunuh garis keturunan si Raja, Kepala Tiga Emas justru tidaklah mempermasalahkannya. Selama mereka bersedia tunduk kepada tuannya, maka si Raja berjanji akan memberikan energi keabadian. Dikarenakan para tetua menolak tawaran tersebut, Kepala Tiga langsung melepaskan teknik ilusi mimpi untuk menjebak seluruh murid. Meskipun para tetua dengan mudah memblokirnya, tapi sang Kepala Tiga kembali menggunakan teknik sama di tingkat ketiga, sehingga memaksa tetua akademi mengeluarkan kuali 3 aroma untuk menetralisir area sekitar. Merasa kesal ngeliat proyeksi Raja Kepala Tiga Emas terus-menerus memberikan janji manis kepada seluruh murid, Si Hao dengan cepat menggunakan akar Dewi Willow untuk mengusirnya dari tempat ini. Demi bisa meyakinkan hati semua orang, sang Raja Kepala Tiga berniat menunjukkan apa itu arti energi keabadian.
sehingga dia langsung memunculkan salah satu penjaga wilayah asing. Di saat para tetua hanya bisa terkejut melihat Du Guyun serta tidaklah mengetahui identitasnya, Raja Kepala Tiga secara barbar menyerang tubuh si penjaga untuk mengingatkan para tetua kalau orang ini pernah berjuang bersama di wilayah medan perang. Melihat kejadian barusan dan cairan darah emas keluar dari tubuh Du Guyun, tetua ketiga akhirnya tersadar. Orang itu adalah garis keturunan penjaga mempertaruhkan hidupnya di medan perang Asian Immortal, sehingga membuatnya kebingungan kenapa penjaga tersebut berakhir di wilayah asing. Raja Kepala Tiga Emas beralasan darah suci emas hanyalah sebuah ilusi yang dapat menyesatkan semua makhluk hidup. Bahkan setelah terbongkar, maka darah hitam akan bermunculan menghancurkan langit dan bumi. Oleh sebab itu, jika mereka bersedia bergabung dengannya, Raja Kepala Tiga Emas akan memberitahu tentang energi keabadian. Merasa tidak percaya dengan alasan tersebut, para tetua lantas bekerja sama untuk mengusir Kepala Tiga Emas dari tempat ini. Singkatnya, setelah Mo Dao tidaklah mengetahui asal-usul penjaga itu, Du Guyun tiba-tiba saja mengatakan, selama dirinya mengikuti keluarga kerajaan wilayah asing, Mo Xian adalah seorang jenius daripada Mo Dao. Terlebih lagi, tujuannya datang ke tempat ini hanya untuk membasmi garis keturunan yang berkhianat kepada para leluhurnya. Dikatakan, sejak periode medan perang Asian Immortal, klan penjaga bertarung sampai mati-matian demi 9 langit dan 10 bumi. Namun tanpa terduga, hal itu berujung pengkhianatan dan pembantaian. Jika bukan wilayah asing, mungkin dirinya sudah lama koin. Meski para tetua beranggapan semua itu hanyalah tipu muslihat untuk mengadu domba kedua belah pihak, dan memang pernah ada seorang penjaga melakukan dosa, namun mereka semua telah meninggoy, sedangkan Du Guyun merupakan garis keturunan pahlawan. Oleh sebab itu, sang tetua menawarkan diri untuk mengajak Du Guyun menuntaskan jejak wilayah asing dan berjuang bersama-sama dengan mereka. Du Guyun lantas mengatakan, selain kedatangannya kali ini tidak ingin terlibat dalam perselisihan kedua alam, dia juga berniat untuk membalaskan dendam sebelumnya. Bahkan para murid akademi bukanlah tandingannya. Sang tetua jelas membantah ucapan Du Guyun. Pasalnya di era ini mereka telah melahirkan banyak talenta muda berbakat untuk membasmi wilayah asing. Oleh sebab itu, sang tetua langsung menyerahkan pertarungan ini kepada seluruh murid. Meski di awal perbakuan taman, Suan Kun melepaskan teknik andalan untuk menyerang. Namun sayangnya tindakan ini percuma saja, di mana ternyata Du Guyun memiliki kemampuan jauh di atasnya, bahkan dengan mudah mengalahkan Suan Kun. Menyaksikan kejadian barusan, serta dia juga udah gatal pengen baku hantam, Si Hao langsung melepaskan teknik Well Rock, sehingga memaksa Du Guyun menggunakan teknik pedang 9 langit membalikan situasi pertarungan, dan ternyata... 我来做你的对手。 Tepat di saat Du Guyun mengakui bakat Si Hao, jagoan kalian dengan cepat melepaskan teknik Kaisar Guntur tepat ke arahnya. Meskipun Du Guyun berhasil memblokir serangan tersebut dan terus melanjutkan duel perbaku hantaman, tapi siapa sangka utusan Akademi Suci bersama Yuan Hong muncul di atas arena serta meminta Huang untuk menunjukkan diri. Ketika Yuan Hong berhasil menemukan posisi Huang serta menyombongkan diri, Lord Si Hao langsung menjadikan Yuan Hong jadi samsak tinju. Sementara utusan Akademi Suci justru digaplokin sampai keluar meninggalkan tempat ini. Singkatnya, dikarenakan kekuatan Si Hao setara dengannya dan pertarungan ribuan tahun sekalipun tidak mungkin bisa menentukan seseorang pemenang, Du Guyun bergegas pamit undur diri. Pasalnya dia memiliki tujuan untuk memasuki tambang kuno primal. Mendengarkan hal tersebut, para tetua langsung mengikutinya dari sisi kejauhan. Sebelum Du Guyun menuju tambang kuno primal, serta area tersebut sangat berisiko untuknya dan pasti memiliki niat lain, tetua ketiga lantas mengatakan, selama Du Guyun bisa membuat kesepakatan dengan Akademi Tianzhen, maka dirinya akan menjamin keselamatannya. Alhasil, setelah melakukan penelusuran, meski Du Guyun menemukan sebuah fakta bahwa klannya pernah menjadi makhluk kegelapan, namun dia tidaklah ingin membantu wilayah asing. Oleh sebab itu, dia akan menuntun Akademi Tianzhen menuju makam alam dan memutuskan hubungan setelah tiba di tanah leluhur.
Dalam perjalanan, tetua ketiga menjelaskan makam alam adalah wilayah lain dari zaman Ancient Immortal. Meski terdapat resiko yang tidak bisa ditanggung semua orang, namun tempat ini juga menyimpan benih abadi tertinggi. Bahkan dengan adanya Duguyun sebagai pemandu perjalanan, mungkin para murid akan mendapatkan benih abadi peninggalan leluhur Ancient Immortal. Sementara itu, ketika si Hao merasa kepo dengan penelusuran Duguyun dan beranggapan kalau darah hitam pasti memiliki hubungan penting, Duguyun justru mengalihkan pembicaraan. Dia meminta si Hao untuk mempersiapkan mental. Pasalnya mereka sebentar lagi akan menghadapi ancaman serius. Dan tiba-tiba... 他们能撼动元神， 他们以神力为食，神识蜕变化为战力，这些是昔年陨准备迎战。 Dalam situasi kepanikan, bahkan para tetua masih berjuang keras menahan serangan penjaga benih abadi. Si Hao dengan cepat menggunakan teknik Kaisar Guntur untuk menyelamatkan para murid lainnya. Melihat energi kristal roh perang menutrisi dengan jiwa primordial Huang, seluruh murid bergegas untuk mengikutinya. Sementara ketiga tetua masih berjibaku menghadapi kemampuan tubuh jiwa Ancient Immortal, sehingga memaksa tetua akademi melepaskan teknik andalan untuk mengalahkannya. Dan ternyata... Tepat di momen ini, ketika para tetua baru saja menyadari benda di hadapan mereka adalah benih abadi tertinggi jiwa primordial, Dede Inouen alias Huang berambisi untuk mendapatkannya. Oleh sebab itu, para jenius langsung berpartisipasi untuk memperebutkan benih abadi. Tapi... Dikarenakan si Hao adalah orang yang mendapatkan benih abadi, maka para tetua meminta seluruh murid untuk menghentikan pertikaian tersebut. Pasalnya masih banyak kesempatan lain. Meski beberapa murid sempat beranggapan tetua akademi terlalu pilih kasih, namun menurut kedua orang ini mereka itu nggak tahu diri. Tidak berselang lama, setelah memastikan benih abadi tersebut berada di tingkat tertinggi dan tidaklah sebanding sama pohon dunia atau embrio semesta, namun tetua ketiga sangat menyesal banyak para jenius gugur demi satu benih abadi. Sambil meneruskan perjalanan memasuki pedalaman makam, semua orang tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan sebuah proyeksi tahanan kesadaran ilahi kerajaan wilayah asing. Dia lantas memperingatkan rombongan Akademi Tianzhen pergi meninggalkan tempat ini. Mengetahui bahwa sosok itu hanyalah sebuah proyeksi dan juga merupakan tahanan kesadaran ilahi, tetua ketiga segera melepaskan api ponik untuk mengusirnya. Dan ternyata... 这难道是世界树？ Di saat Lord Si Hao teringat dengan pohon ini saat mirip seperti yang pernah dia temui sebelumnya, tetua akademi menjelaskan, setiap pohon kuno yang ingin menjadi pohon dunia akan datang ke makam alam menyerap esensi alam kuno. Tapi hal tersebut masihlah proses tahapan evolusi, kecuali ada seseorang praktisi tingkat tertinggi datang menemuinya dan membantu si pohon menghadapi malapetaka. Setelah itu barulah dapat menjadi pohon dunia. Nah, dikarenakan pohon ini masih menjalani proses evolusi serta tidak bisa dijadikan sebagai benih abadi, maka tetua lantas membawa seluruh murid menjauh dari tempat ini. Setengah bulan kemudian, setibanya di wilayah 5 elemen, para tetua menjelaskan, menurut buku legenda zaman bahla pernah ada kekuatan 5 iblis untuk menyegel satu benih abadi langit di area tersebut. Jika berhasil mendapatkan benih abadi, orang itu bisa mencapai puncak dunia. Sedangkan untuk 5 iblis elemen, kemungkinan berpacu dengan tempat berlawanan yin yang di sini. Oleh sebab itu, menyadari formasi anti 5 elemen sudah tidak lagi beroperasi, mereka bisa menelusuri wilayah ini. Berdasarkan tulisan kuno yang diterima para tetua, benih langit sudah terbentuk, bahkan mengandung banyak sekali benih harta langka di tempat ini, sehingga dia meminta seluruh murid agar tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. 果真是块福地。正是我所需。
出个纯粹火种，傻到个真。 Di sisi lain, melihat tubuh utama King Yi alias Prie Wuchan memiliki niat tersembunyi terhadap mantan Mimin, Lord Shihao bergegas untuk menghampirinya dan mengajaknya untuk bekerja sama untuk mendapatkan benih abadi, sehingga Ye Wuchan mengurungkan niatnya. Meski King Yi mengatakan tindakan Shihao pastilah menyinggung sang peri, namun Shihao tidaklah memperdulikannya dengan alasan kalau dia akan membantu King Yi menyatu sepenuhnya bersama peri Ye Wuchan. Tapi mengetahui bahwa serangan tersebut berasal dari energi pedang, bahkan merasakan ada energi ini berada di sebuah danau cairan logam, baik Shihao dan King Yi mencoba untuk memastikan dugaan mereka. Tepat ketika baru saja menginjakkan kaki di area danau cairan logam, kedua pasangan sejoli dikejutkan dengan kemunculan para penjaga, sehingga menandakan harta pusaka ribuan tahun pastilah sangat berharga. Oleh sebab itu, mereka berinisiatif mengalahkan para penjaga. Mengetahui roh penjaga adalah sebuah manifestasi energi cairan logam, bahkan tidak mudah dihancurkan sepenuhnya, Lord Shihao lantas menggunakan teknik Well Rock untuk menelan para manifestasi energi penjaga. Singkatnya, dikarenakan benih logam ini tidak cocok dengan atributnya, Shihao telah memberikan benih logam kepada King Yi. Dan benar saja, kemampuan bulan hijau dapat menelan benih tersebut, serta mengubahnya jadi energi kehidupan, bahkan memperlihatkan tubuh manifestasi King Yi, sehingga membuat Shihao beranggapan apakah King Yi adalah reinkarnasi peri King Yo. Di tengah-tengah percakapan, mereka tanpa terduga mendapatkan serangan dari salah satu murid Akademi Immortal bernama Wu Tai. Tujuannya datang menemui Shihao untuk menantangnya baku hantam. Merasa muak melihat tingkah laku bocah songong ini, Lord Shihao lantas memberinya sedikit pelajaran. Meski Wu Tai meminta Shihao untuk mengembalikan zirah miliknya serta mencoba untuk mengancam Shihao, namun dengan sifat jagoan kalian, dia jelas menolaknya dan secara brutal membawa Wu Tai ke hadapan seluruh murid Immortal. Menyaksikan kericuan tersebut, Yao Yue pada awalnya meminta tetua akademi menghentikan pertarungan. Tapi sayang tetua ketiga justru menolaknya dengan alasan kalau dia ingin melihat seberapa jauh para tetua Akademi Immortal turun tangan. Sementara itu, di tengah-tengah kepungan para murid keroco, Shihao telah menggunakan tiruan teknik penenang kekacauan keluarga Wang. Meski hal itu hanya sebuah tiruan, namun Wang Xi dapat merasakan bahwa Shihao memanglah jenius yang berbakat. Di saat kondisi mulai tidak kondusif, tetua Ziying Akademi Immortal mencoba untuk menyelamatkan semua murid, bahkan secara ugal-ugalan menyerang Shihao. Tapi untungnya saja tetua ketiga dengan cepat memblokirnya dan segera menenangkan suasana. Pada awalnya, tetua Ziying meminta Shihao untuk mengembalikan zirah besi Wu Tai kepadanya. Dengan begitu, masalah ini akan terselesaikan. Tapi Shihao menolaknya dan menegaskan jika benda ini sebagai konsekuensi atas perbuatan Wu Tai. Menyadari kekuatan tetua agung jauh lebih kuat darinya, bahkan dia sendiri tidak sanggup melawannya seorang diri, serta mengetahui tujuan Akademi Tianzhen untuk berburu benih abadi penyegel 5 iblis, maka Ziying memutuskan bertaruh kepada setiap murid berlomba sesuai kemampuan masing-masing. Tanpa basa-basi, serta di pihak mereka juga masih ada Huang si penggendong handal, tetua agung pada akhirnya menerima tawaran tersebut dan meminta seluruh murid untuk memasuki area kebun obat dewa formasi 5 elemen. Tianshen Shu Yuan，就凭你们，放开！天神书院，你不够格，不凡，可敢与我们一战？多谢。
Alhasil, ketika pertarungan mencapai babak keempat untuk memperebutkan binatang Kirin, di waktu bersama ngeliat King Yi hanya seorang diri tanpa sihau, murid Akademi Immortal bernama Meng Du secara tidak terduga melakukan tindakan curang terhadap King Yi, sehingga memaksanya melepaskan api ilahi bulan biru. 说好公平竞争保障。 Di saat Lord Sihou mencemaskan kondisi King Yi, wanita seblak mengatakan jika dia baik-baik saja dan mengungkapkan bahwa dirinya bukanlah reinkarnasi peri King Yu, melainkan hanya jejak spiritual di masa lalu. Oleh sebab itu, King Yi meminta Sihou untuk mengesampingkan hal ini terlebih dahulu. Sementara itu, merasa tidak terima jika King Yi mendapatkan binatang Kirin, Meng Du secara nekat melakukan aksi bundir dan tiba-tiba... Wadidaw, seperti itulah pembahasan alur cerita rekap Donghua Perfect World episode 229 sampai 231-nya ya guys ya. Gimana pendapat kalian? Bener-bener edun pare ya guys ya. Nah, buat sahabat teman santuy alias cok santuy di seluruh alam semesta yang masih penasaran bagaimana keseruan di bagian selanjutnya, langsung aja dipencet tombol subscribe-nya dan nyalain notifikasinya ya guys ya, supaya teman-teman gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte mau ngopi santuy dulu. See you and bye bye. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.